Selamat pagi. Saat ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan secara online untuk mata kuliah mekanika bahan. Pada pertemuan saat ini, kita sudah berada pada modul 1, pertemuan kelima. Dan untuk pertemuan kelima, kita akan mempelajari cara menghitung momen inersia utama, baik dengan cara analitis maupun dengan cara grafis. Cara grafis menggunakan gambar atau lingkaran Moore. Penampang yang akan kita gunakan adalah penampang yang sudah dipelajari pada modul 1, pertemuan ke-3 dan ke-4, yaitu penampang berbentuk L dengan dimensi tebal 4 cm, daerah web ini, tingginya 20 cm, kemudian bagian bawah ini 12 cm lebarnya dan tebalnya 5 cm. Pertemuan ketiga dan 4 sudah dipelajari dan sudah dapat nilai momen inersia sumbu X. Sumbu X ini adalah sumbu yang melewati titik berat penampang, misalnya adalah 5441,92, satuannya itu cm/4. Kemudian momen terhadap sumbu Y adalah 11.060,013 cm/4. Kemudian produk inersia IXY sama dengan minus 4.256,755 cm/4. Setelah kita mendapatkan momen inersia sumbu X, sumbu Y, dan IXY, selanjutnya kita bisa menghitung momen inersia utama terhadap penampang berbentuk L seperti pada slide nomor 2 ini. Untuk menghitung momen inersia terhadap sumbu yang diputar, maka kita gunakan rumus ini. IX1 adalah IX tambah IY bagi 2, kemudian tambah IX kurang IY bagi 2 cos 2 theta, dikurangi IXY sinus 2 theta. Dan berdasarkan perhitungan pada pertemuan ke-3 dan ke-4, kita sudah dapat IX, IY, dan IXY. Kita tinggal input ke dalam persamaan ini, sehingga persamaan ini selanjutnya hanya merupakan fungsi dari sudut theta. Ini adalah tetanya. Jadi, kalau kita bisa membuat variasi theta dari 0, 20, 40, dan seterusnya sampai 360 derajat, atau bisa juga dibuat 0, 10, 20, dan seterusnya, interval 10 derajat, maka kita akan mendapatkan nilai IX theta yang bervariasi. Sehingga selanjutnya kita boleh membuat sebuah grafik yang menghubungkan theta dan IX theta tadi. Nah, grafik yang dimaksud diperlihatkan pada slide ini selanjutnya ini, grafik hubungan antara theta dan IX. Logika yang sama berlaku juga kalau kita ingin menghitung momen inersia terhadap sumbu Y, tapi diputar sejauh theta. Persamaannya adalah IY theta sama dengan IX tambah IY dibagi 2, dikurangi dengan IX kurang IY bagi 2 cos 2 theta, ditambah dengan IXY sinus 2 theta. Pada pertemuan yang lalu, sekali lagi sudah dijelaskan bahwa IX itu sudah diperoleh, nilai IY juga diketahui, sudah diperoleh, dan IXY diketahui. Ketiga variabel ini kita input ke dalam persamaan IY theta, sehingga selanjutnya sehingga persamaan IY theta itu hanya merupakan fungsi theta saja. Kalau sudut theta kita buat variasi, maka nilai IY bisa diperoleh. Sama dengan kita menghitung IX, maka hubungan antara theta dan IY dapat ditampilkan dalam grafik. Ini grafik yang memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan grafik IX tadi. Selanjutnya kita akan menghitung IX theta Y theta.
Persamaannya adalah IX theta Y theta sama dengan IX tambah IY bagi 2 sinus 2 theta ditambah IXY cos 2 theta. Dengan menginput nilai IX, IY, dan IXY, maka persamaan ini selanjutnya hanya merupakan fungsi daripada theta. Kalau theta kita buat variasi dari 0 sampai 360 derajat, maka IXY bisa diperoleh nilainya. Selanjutnya dapat dibuat hubungan antara theta dan IXY. Grafik hubungan ini memiliki kemiripan dengan grafik IX dan IY tadi, berbentuk sinusoidal. Bagaimana menghitung momen inersia utama? Momen inersia utama sebenarnya dapat dievaluasi pada grafik tadi yang memperlihatkan hubungan antara theta dan IX. Di situ bisa dilihat berapa nilai momen inersia maksimum dan berapa nilai momen inersia minimum. Pada slide nomor 9 diperlihatkan persamaan yang juga bisa menghitung nilai I maksimum dan I minimum. I maksimum diberi notasi I1 dan I minimum diberi notasi I2. Kadang-kadang nilai I1 dan I2 itu terbalik ya, I1 minimum dan I2 maksimum. Nah, persamaan ini adalah persamaan yang dipakai juga untuk menghitung momen inersia utama. Sebagai kontrol perhitungan, pada slide selanjutnya ini diperlihatkan hubungan antara I1, I2, dan IX tambah IY. IX, momen inersia sumbu X dan momen inersia sumbu Y, kalau dijumlahkan, itu sama dengan momen inersia maksimum ditambah dengan momen inersia minimum. Persamaan ini sebenarnya adalah bagian dari kontrol untuk menguji apakah nilai I maksimum dan I minimum itu nilainya sudah benar. Pada slide nomor 11 diperlihatkan sebuah gambar lingkaran Mohr berbentuk lingkaran yang diletakkan pada tata sumbu X dan Y. Sumbu X itu merepresentasikan IX dan IY. Kemudian sumbu Y merepresentasikan IXY atau produk inersia. Yang kita lakukan pertama untuk menggambar lingkaran Mohr adalah menentukan I maksimum dan I minimum atau momen inersia utama. Itu bisa diperoleh dengan menggunakan cara analitis seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Setelah momen maksimum dan momen minimum ditentukan pada grafik, selanjutnya kita akan menentukan pusat lingkaran atau dalam gambar ini dinotasikan dengan C yang merupakan penjumlahan dari IX ditambah IY dibagi 2. Setelah nilai C kita bisa dapat, maka jari-jari daripada lingkaran kita bisa tentukan dan lingkaran bisa dibuat. Kalau lingkaran Mohr bisa dibuat, maka momen inersia dengan menentukan sudut tertentu dapat diplot pada gambar lingkaran Mohr. Sudut itu berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau kita tentukan satu sudut yang diplot di grafik dan berlawanan arah jarum jam, maka momen inersia pada sudut tertentu tinggal diplot pada grafik. Misalnya ini titik A dan titik B. Ini diameter daripada lingkaran Mohr. Titik A itu diplot pada sumbu X, akan didapat A aksen, dan panjang O sampai A aksen itu adalah momen inersia X, momen inersia yang diputar sejauh sudut tertentu. Kemudian momen inersia Y, IY adalah
titik B yang dipresentasikan pada sumbu X menjadi B aksen. Dan IXY adalah garis antara A aksen sampai dengan A. Demikianlah penjelasan mengenai lingkaran Moore. Pada slide nomor 12 ini merupakan lanjutan daripada soal sebelumnya, penampang bentuk L, di mana kita akan lanjutkan dengan membuat lingkaran Moore. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita tentukan dulu IP1, nilainya adalah 13.350, kemudian IP2, 3.148, selanjutnya kita tentukan nilai C. C itu adalah pusat daripada lingkaran Moore. Jaraknya terhadap titik O itu adalah 8.249, merupakan IX ditambah IY dibagi 2. Kemudian R itu adalah jari-jari, 5.100. Kalau kita plot gambar akan jadilah seperti ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan dan saran, dapat disampaikan pada nomor yang tertera di bawah ini. Selanjutnya, kita akan bertemu pada modul 2 mengenai tegangan. Terima kasih.